Bagaimana kalau sekarang kemudian kita berhadapan dengan yang flexing, yang nah itu sudah bukan Kartini banget gitu kan ya. Walaupun bilangnya mereka ini bukan flexing, ini cuman sharing gitu ya. Sharing informasi. Betty lah ya, beda-beda tipis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, sobat sehat. Selamat datang kembali di Bapelka Cikarang Podcast. Hari ini kita bertepatan dengan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Kita hari ini rencananya akan ngobrol sedikit dengan narasumber kita hari ini, yang juga beliau seorang Kartini di era sekarang ya. Kita kenalan dulu ya sebelum kita lanjut. Beliau adalah, silakan senyum-senyum dulu ke kamera, dadah. Iya, boleh. Beliau adalah Dr. Dina Indrianti MKM. Beliau adalah seorang widya iswara ahli madya di Bapelka Cikarang. Beliau juga seorang ketua SKI, yaitu Satuan Kepatuhan Internal di Bapelka Cikarang. Beliau juga salah satu ahli pembangun integritas di Indonesia ya berarti ya? Iya, Kementerian Kesehatan. Oh, di Kementerian Kesehatan ya. Sertifikasi KPK. Oh, certified oleh KPK ya. Dan yang terpenting adalah beliau salah satu dari ketua tim kerja di Bapelka Cikarang, yaitu ketua tim kerja 4 penjamin mutu, pengendalian, pengawasan program, anggaran dan kerjasama di Bapelka Cikarang. Kenapa penting? Karena beliau kebetulan adalah ketua tim saya. Ya. Baik, Dokter Dina. Ini saya biasa menyapanya pakai panggilan Bude sebenarnya, tapi karena ini kita lagi berpodcast ya, nanti kalau ada keselimpet-selimpet harap maklum. Oke, Dokter Dina, ini berkaitan sama memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Ya. Ini kalau pengalaman kehidupanku gitu ya, itu biasanya yang kami di generasi sekarang yang bisa kami lakukan untuk memperingati atau menghargai hasil jeripayah perjuangan beliau itu kan, kalau sekarang ini ya kita paling cuman bisa kayak pakai baju-baju adat untuk menghargai gitu ya, sebagai wujud penghargaan gitu. Terus ya yang kita tahu Raden Ajeng Kartini karena pahlawan wanita gitu ya, jadi kayaknya ya cukup diteladani oleh para kaum wanita di era sekarang. Nah, itu sih aku yakin sepertinya salah ya. Cuman makanya nih mumpung ada Dokter Dina nih, kira-kira bagaimana sih sebenarnya kami ini itu caranya yang benar dalam memaknai nilai perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Ya, silakan. Oke, baik. Salam kasih sayang. Semoga rakyat Indonesia segera bertambah sejahtera. Mantap. Kartini memang usianya tidak panjang ya. Beliau hanya berusia sampai dengan 25 tahun, tapi luar biasa. Sesungguhnya seorang Kartini merupakan inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya kami sebagai perempuan atau wanita, tapi sudah menginspirasi banyak orang ya. Jadi jangan sampai kita menjadi gagap atau terlalu sebatas kulit ari saja menilai atau menangkap nilai-nilai keutamaan dari seorang Raden Ajeng Kartini. Yang harusnya itu yang bisa kita teladani ya. Bagaimana beliau memberikan nilai yang sudah dicontohkan, sudah pula diadopsi oleh para pejuang kemerdekaan sepanjang hayatnya, sehingga harusnya itu pula yang kemudian bisa kita implementasikan pada konteks kekinian nih ya, para generasi hari ini yang mungkin hanya mendengar kisah tentang kelahiran atau kematian Raden Ajeng Kartini beserta beliau hanyalah tokoh emansipasi gitu ya, tapi sesungguhnya tidak sebatas itu. Ya kita tahunya kayak gitu ya, tokoh emansipasi wanita. Iya. Sekarang
dari dari pengetahuan kami tuh yang tadi Dokter Ina bilang taunya cuma setebal atau setipis kulit ari gitu ya. Nah itu sebenarnya emang semua nilai-nilai nilai-nilai keutamaan yang dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini itu apakah sebenarnya masih relevan gitu, maksudnya untuk di era sekarang, karena kan setiap perjuangan itu ada masanya. Nah sekarang yang dulu diterapkan oleh beliau itu apakah masih bisa gitu, masih relevan gitu di era sekarang? Oke, ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, begitu ya. Kita belajar dari istilah tersebut, kemudian, nah, yang sekarang kita sama-sama rasakan nih, teman-teman sobat sehat semua, bahwa hari ini pembangunan karakter bangsa menghadapi persoalan yang kalau boleh dibilang serius-serius ya. Mulai dari arah pendidikan yang menempatkan kemampuan akademik nih ya sebagai fokus utama. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mengejar harus nilainya akademiknya bagus gitu kan ya. Sementara kita ada tantangan besar juga, penetrasi budaya asing yang sangat masif ya kalau kita bisa bilang. Kemudian sampai berkurangnya keteladanan para pemimpin dan bahkan orang tua sendiri. Mungkin saya sendiri bukan merupakan teladan yang baik buat anak-anak saya gitu ya. Guru tidak semuanya bisa menjadi digugu dan ditiru gitu ya. Nah maka belajar dari perjalanan hidup, spirit, kemudian cita-cita dan gagasan Raden Ajeng Kartini dalam dimensi yang tidak sederhana, artinya kita masuk ke dimensi historis sosiologis, kemudian membedah surat-surat panjang yang disampaikan oleh seorang Raden Ajeng Kartini kepada 11 sahabat beliau, dan juga 2 nota kepada pemerintah Belanda, maka dapat menjadi pijakan utama dalam merumuskan nilai-nilai yang masih sangat relevan sampai dengan hari ini. Berarti banyak sebenarnya nilai-nilai luhur beliau yang masih relevan di era sekarang ya. Nah, cuman kalau misalnya boleh tahu lebih detailnya lagi, sebenarnya nilai-nilai luhur sama kalau misalnya ada turunan-turunannya gitu loh, Dokter Dina, itu sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari situ? Nilai-nilai ini merupakan saripati ya, sekali lagi kita tadi tahu bahwa Kartini meskipun usianya pendek tapi dia mempunyai kesempatan dan menggunakan kesempatan itu untuk membagi ide-ide, gagasan-gagasan, mimpi dan harapan melalui surat-surat panjang, kemudian nota kepada pemerintah Belanda yang intinya sebetulnya di sini dimensi historis sosiologisnya tadi ya, karena jumlah nilai keutamaan Raden Ajeng Kartini ini ternyata setelah disisir kemudian kita cari core of the core gitu ya, ternyata ada 7 nilai keutamaan yang kemudian disebut sebagai Sabta Nilai Keutamaan Raden Ajeng Kartini. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Nggak ada yang tahu kan? Ya, sama. Oke. Berarti itu kayak core value-nya Raden Ajeng Kartini ya? Nah ya, kalau teman-teman sahabat sehat mungkin selama ini sudah akrab ya. Kalau masuk ke ATM ada core value BUMN kan. Nah, betul. Kemudian ASN akrab dengan berakhlaknya ya. Kemudian tentang integritas misalnya kita 9 nilai integritas, yaitu berjumpa di kertas misalnya ya, berakhlak, kemudian akhlak. Nah itu adalah nilai-nilai yang selama ini mungkin luput. Oh ternyata ada Sabta nilai keutamaan Raden Ajeng Kartini yang juga bisa nih kita jadikan sebagai pijakan. Sebetulnya nilai itu, nah tadi ya, relevansinya dengan hari ini sejauh mana gitu. Iya, khususnya buat ASN nih. Kalau buat ASN sebenarnya kalau dari situ apa yang bisa direlevansikan tuh? Dok, kalau misalnya ini, karena kan kalau kita lihat dari berakhlaknya gitu. Kalau ASN dia harus punya berorientasi sama pelayanan. Kalau misalnya bekerjanya, habis itu pekerjaannya semua harus akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang-orangnya juga harus kompeten, gitu kan ya. Hubungan sesama ASN-nya juga harus harmonis gitu kan. Sudah juga punya sifat loyal.
Udah gitu dalam melaksanakan pekerjaan atau berorganisasinya juga harus punya sifat mampu untuk adaptif gitu kan. Adaptif, Terus juga ya. bisa kolaboratif gitu kan ya. Nah, kalau begitu, sebenarnya dari keutamaan Sabta, nilai keutamaannya Raden Ajeng Kartini ini apa yang bisa kita teladani dalam apa tadi elaborasi ya? Iya, kita elaborasi. Di elaborasinya tuh gimana tuh? Kita kan berawal dari nilai ASN berakhlak ya, itu karena sudah menjadi bagian dari implementasi atau internalisasi ya. Kalau untuk teman-teman ASN, nilai-nilai ASN berakhlak itu sudah terinternalisasi gitu. Kemudian nilai-nilai integritas yang juga harusnya juga sama, terinternalisasi kuat juga di pribadi kita semua begitu. Nah, di hari ini kita akan menambah wawasan tentang nilai kebaikan ya, yang punya Kartini itu namanya apa tadi? Sabta, nilai keutamaan Raden Ajeng Kartini. Nah, apa saja? Kita mulai dari yang sering terngiang-ngiang gitu ya, dan sering menjadi tidak bisa terpisahkan kata ini dengan Raden Ajeng Kartini, yaitu emansipasi. Nah, nilai yang pertama adalah emansipatif. Nah, di nilai itu meliputi kesetaraan, persamaan, kemudian bagaimana Kartini memperjuangkan kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Tetapi tidak cukup itu gitu ya, tapi mencakup juga bagaimana kepekaan kita, kepedulian sosial kita, kemudian semangat perlawanan dari ketidakadilan, kemudian kezaliman, kebodohan ya, kemudian kemiskinan, dan keberanian menghadapi penindasan baik itu fisik maupun psikis ya. Kita tahu sendiri bahwa pada era itu Kartini hidup dalam pingitan. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu dipingit itu seperti apa gitu kan ya. Diumpetin ya. Nah, jadi tidak Main bisa nggak boleh, berinteraksi apa nggak boleh dengan gitu dunia ya. luar ya. Nggak ada mall lagi kan zaman dulu. Begitu. Itu nilai yang pertama, emansipatif ya. Kemudian nilai yang kedua adalah nasionalis nih teman-teman sahabat sehat semua. Yang dilakukan Kartini adalah betul-betul nyata sebagai wujud cintanya kepada bangsa dan tanah air. Ini adalah bentuk aktualisasi dengan sikapnya yang menerima kemajuan. Nah, pada saat itu gitu ya, pada zaman itu saja Kartini sudah membuka wawasan untuk menerima kemajuan, bukan hanya dari lingkungan terdekat tapi juga dari manapun, selama yang penting adalah mendukung penguatan jati diri bangsa. Sampai mikirin bangsa gitu ya, seorang Kartini muda pada masa itu terkait dengan nilai nasionalis. Kemudian yang ketiga, kritis, sahabat sehat semua ya. Jadi kalau di nilai ASN itu ada adaptif gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus kritis. Nah, di sini ada nih nilai yang ketiga dari Kartini adalah kritis. Walaupun berada di balik dinding pingitan, semangat untuk terus belajar, terus menjadikan Kartini sebagai pribadi yang cerdas dan argumentatif gitu ya. Kadang kan kita banyak belajar, tapi ketika menyampaikan tidak seargumentatif yang diharapkan. Kemudian meskipun argumentatif tapi tetap rasional dan analisis ya, analitik. Kemudian seorang Kartini itu dalam melihat persoalan memiliki pemikiran yang lengkap, sekaligus mampu merumuskan jalan keluarnya. Jadi solutif begitu ya. Tidak hanya menyampaikan masalahnya saja, tapi jalan keluarnya selalu menjadi bagian dari pemikiran kritis seorang Raden Ajeng Kartini. Jadi nggak yang curhat terus gitu, tapi nggak nyari solusi gitu ya. Nah, itu kita belajarnya di sini nih. Kalau pengalaman saya, jangan pernah menyampaikan masalah kalau kita tidak tahu solusinya apa gitu kan. Itu kita belajar dari seorang Kartini. Ketika kita menyampaikan permasalahan, kita berargumentasi, ya rasionalisasinya kita gunakan untuk mencari solusinya apa nih dari permasalahan yang kita miliki ya. Atau organisasi kita miliki begitu kan. Terus yang kelima ya kita tadi. Keempat ya. Keempat itu seorang Kartini kreatif nih sahabat-sahabat semua ya. Karena sangat terbuka dengan gagasan dan ide baru, maka Kartini juga terbuka terhadap perubahan ya. Sekarang kita sudah tidak bisa lagi menghindar atau mengelak dari perubahan. Harus mampu menciptakan peluang berkarya,
inovatif, serta senantiasa berorientasi ke masa depan, ya kan? Kalau ASN berorientasi pelayanan, ternyata Kartini pada era itu dia sudah berorientasi ke masa depan. Ya, luar biasa kan? Salah satunya adalah memasukkan motif-motif baru pada ukir dan batik Jepara. Kartini kan tinggal di Jepara ya. Pada waktu itu, pada masa Kartini muda, ukir itu ya hanya seni di Kabupaten Jepara gitu, tapi oleh seorang Kartini dia dijadikan sebagai batik, kemudian ukir yang diakui secara dunia ya. Itu kreativitas seorang Kartini yang luar biasa ya. Bagaimana perempuan gitu ya, perempuan muda mampu melihat potensi daerahnya sehingga menjadikan budaya di situ itu sebagai sebuah aset yang luar biasa. Artinya kan jariahnya mengalir ya sampai hari ini ya. Betul. Bagaimana motif-motif itu tidak hanya sekedar berhenti di kayu-kayu ukir saja, tapi juga sampai ke batik begitu ya, luar biasa. Itu nilai kreatif seorang Kartini. Kemudian yang kelima, optimis nih sahabat sekalian ya. Kalau kita bayangkan coba sekarang kita dipingit gitu kan, rasanya kan ya sudahlah selesai gitu ya, hidup kita rasanya ya sudahlah selesai gitu kan. Tapi untuk seorang Kartini, pingitan tidak membuat Kartini menjadi menyerah. Juga ketika tidak hanya dipingit ya, ketika Kartini mengajukan permohonan beasiswa ke Batavia, ternyata nggak turun-turun juga nih izinnya gitu kan. Kalau kita kan izin tubel, izin ibel nggak disetujui, ya udah ngambek gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas asal-asalan gitu kan? Oh gitu ya, begitu ya, begitu. Tapi Kartini ternyata tidak ya. Ketika beasiswanya tidak diturun juga, malah yang datang ada lamaran dari Bupati Rembang yang akan menjadikan Kartini sebagai istri kesekian ya teman-teman. Ini kan kalau saya pribadi rasanya ya sudahlah, tamat gitu ya, selesai di pingitan kemudian dilamar gitu ya. Bagi Kartini selalu saja ada optimisme. Kita belajar optimis dari seorang Kartini, karena dari setiap persoalan berat yang dihadapi selalu beliau mencoba gigih gitu ya, terus gigih memperjuangkan keyakinannya, prasangka baiknya, kemudian keinginan baiknya, berpositif pikir, berpositif rasa gitu, dan selalu berorientasi tadi kepada masa depan ya. Ini optimisme seorang Kartini yang harus kita teladani sekarang ya. Berbaik sangka itu luar biasa ya. Kemudian yang keenam, sahabat sehat semua, bersahaja ya. Sama dengan nilai integritas, yaitu sederhana. Maka walaupun beliau adalah dari golongan ningrat ya pada waktu itu kan ya, dari golongan ningrat, tapi selalu menghormati sesama, teposliro kata orang Jawa bilang mah, teposliro gitu ya. Tidak sombong walaupun beliau adalah anak seorang bupati ya, bahkan juga tidak mau mengambil haknya sebagai putri bangsawan untuk mendapatkan penghormatan. Nah, ini luar biasa ya kan. Banyak orang gila hormat ya. Tapi Kartini yang mempunyai hak untuk dihormati, beliau justru andap. Kemudian teposliro tadi tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan penghormatan sebagai seorang bangsawan. Status gitu keluarganya itu nggak dipakai untuk mencari, untuk mendapatkan penghormatan. Betul, saking sederhananya gitu ya. Bagaimana kalau sekarang kemudian kita berhadapan dengan yang flexing, nah itu sudah bukan Kartini banget gitu kan ya. Walaupun bilangnya mereka ini bukan flexing, ini cuman sharing. Sharing informasi. Betty lah ya, beda-beda tipis ya. Yang terakhir dari sabta nilai keutamaan Kartini adalah jujur nih. Ya, jujur ada di nilai integritas. Ternyata Kartini juga menempatkan ini sebagai salah satu nilai keutamaan. Dengan terbuka menyampaikan kebenaran dan keyakinan, serta bersedia belajar. Nah, mau belajar ya, mau belajar kepada orang lain serta menghormati pendapat orang lain ya. Walaupun mungkin berbeda dari pandangannya, tapi Kartini selalu objektif dan berani mengoreksi diri sendiri. Jarang kan kita mau, iya saya salah gitu ya, tapi boro-boro gitu ya. Boro-boro ya. Dikritik atau ditegur aja. Nah,
gimana kita menyadar diri kita sendiri salah. Oke. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Saya tahu orangnya gitu, bukan ya. Ini kita belajar dari Kartini bagaimana jujur, kemudian objektif ya, dan berani mengoreksi diri sendiri ya. Self assessment-nya luar biasa. Ini untuk Kartini tadi 7 ya sudah ya. Sabta nilai keutamaan nilai Kartini keutamaan. yang Iya. sangat-sangat luar biasa. Ketujuh nilai tersebut, setuju nggak sahabat sehat semua kalau semuanya Setuju. 7-7-nya masih sangat-sangat relevan ya untuk masa kini, dan sangat relevan sudah barang tentu untuk memperkuat nilai-nilai yang tadi ya, menambah penguatan nilai positif dalam diri itu udah ada betul. nih ASN berakhlak, ditambah 9 nilai anti integritas atau nilai anti korupsi ya, ditambah lagi sama Sabta nilai keutamaan Raden Ajeng Kartini. Iya. Ini harus dan itu nggak bicara tentang wanita ya ternyata. Betul. Berarti itu sebenarnya nilainya itu bisa dipakai juga sama kita. Maksudnya ya laki-laki ya perempuan gitu. Ini luar biasa sekali sebenarnya ini. Nah, Dok, ini kan kita kita sudah pasti gitu, sudah barang tentu gitu kalau biasa pakai kata-katanya Bude kan. Barang tentu kita sebenarnya sudah bisa meneladani ini, menjadikan Raden Ajeng Kartini sebagai role model kita lah gitu kurang lebih ya. Nah, sekarang berkaitan sama penghujung acara, Bude. Oke. Iya, jadi apa nih kira-kira nih closing statement yang bisa diberikan oleh Dr. Dina kepada para ASN, khususnya sih sebenarnya untuk seluruh warga internet gitu ya, yang menyaksikan video podcast kita. Oke Bude, silakan langsung menghadap kamera, kita closing statement apa yang ingin disampaikan kira-kira oleh Dr. Dina. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih sahabat sehat semua, luar biasa, bahagia sekali ya bisa ngobrol meskipun mungkin tidak lama, tapi Sabta nilai keutamaan Raden Ajeng Kartini yang kita tarik pada hari kelahiran Raden Ajeng Kartini ini kita semua sangat setuju gitu ya. Saya juga ingin menarik pendapat dari teman-teman semua. Mungkin rekan-rekan atau sahabat sehat semua menikmati podcast ini di periode waktu kapanpun gitu ya. Tapi yang pasti adalah bahwa Sabta nilai keutamaan Raden Ajeng Kartini masih sangat relevan untuk kita teladani sebagai warisan. Nah, sebagai warisan bagi kita para pewaris, dan untuk kita wariskan kemudian melalui contoh, melalui teladan dan role model berintegritas ya. Mantap ya pemirsa ya. Itu mantap sekali itu. Jadi yang kita tinggalkan sebagai warisan kepada generasi setelah kita itu ya perbuatan baik, sebuah sikap teladan kurang lebih gitu ya. Betul. Ya? Mantap nih, luar biasa nih. Oke, Dr. Dina, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin podcast part 2 lagi. Insya Allah. Kita bisa lanjut dengan membahas materi yang lainnya. Baik sobat sehat semua, kita tunggu di podcast selanjutnya, di video podcast selanjutnya Bapak Cikarang punya. Tetap duduk di sudut yang sama, di tempat duduk yang sama, dengan penuh rasa semangat. Oke, kalau begitu saya dan Dr. Dina izin pamit. Sampai ketemu lagi di video podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.